Stop. Setelah aku pikir-pikir, gambar yang ini sepertinya tempat persembahan korban deh. Tapi siapa ya? Di kisah siapa ini? Kenapa? Oh iya, kenapa kita nggak lihat di aplikasi Superbook Kids Bible aja ya? Terima kasih ya sudah mengingatkan. Siapa yang belum download? Ayo, download ayo sekarang. Supaya kita bisa belajar dan main bersama dengan cara yang menyenangkan. Ya, iya bener ya, kenapa kita nggak langsung cari aja? Oke, kita lihat tempat persembahan korban. Oh, aku tahu kisah ini. Ini adalah tempat persembahan korban pada zaman dahulu. Dan ini adalah kisah di mana Abraham mempersembahkan Ishak. Kalau kalian lupa sama kisahnya, kalian bisa klik link yang ada di bawah ini ya. Detektif akan ceritakan secara singkat. Jadi Ishak adalah anak yang sangat ditunggu-tunggu oleh Abraham. Karena Abraham baru mempunyai Ishak ketika ia berumur 100 tahun. Tapi ketika Ishak mulai besar, Tuhan meminta supaya Ishak dipersembahkan kepada Tuhan di tempat yang ada di gambar tadi. Dengan berat hati, Abraham pun mengajak Ishak. Tapi akhirnya Tuhan gak jadi tuh minta Ishak. Tuhan hanya mau melihat bagaimana hatinya Abraham. Tapi kalian tahu gak sih bahwa ada sejarah keren yang mind-blowing banget dari kisah ini? Gimana kalau kita lihat sama-sama sejarah dari kisah Abraham dan Ishak? Sepertinya aku kemasukan pasir nih. Jangan takut. Menurut sistem pemindai itu yang canggih, semuanya akan... Kronometerku bilang kita berada di kota Hebron kuno untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan menarik tentang Abraham dan ujian luar biasa yang dialaminya. Sambil aku kumpulkan robot-robot kecil ini, coba kalian kumpulkan petunjuk dari kisah Superbook kita ya. Ada serangan! Halo, aku Joy. Terima kasih karena sudah ikut dengan Chris, Gizmo, dan aku mengunjungi Abraham dan Ishak. Abraham berasal dari suatu tempat yang bernama Ur Kasdim. Loh batu ini disebut Kitab Ur-Nammu dan merupakan kitab hukum tertulis yang paling tua. Batu ini berasal dari Sumer di daerah Ur dan dibuat pada zaman Abraham. Keluarga Abraham sedang tinggal di Haran ketika Tuhan memanggil Abraham untuk pergi ke tanah Kanaan. Ini adalah dolmen, merupakan batu nisan yang terdapat di Golan Kanaan. Nisan ini menunjuk pada tahun yang sama saat Abraham memasuki Kanaan. Dalam perjalanan ke Kanaan, Abraham berhenti di Shikem. Disinilah Tuhan memberi janji kepada Abraham. Abraham, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Dari Shikem, Abraham pindah ke Beersheba. Di tempat inilah Tuhan meminta Abraham untuk mengorbankan anaknya, Ishak. Menurut geosensorku, kita sekarang berada di perbukitan di luar kota Hebron kuno. Ini adalah sumur kuno di dekat lokasi arkeologi di Beersheba. Abraham dan keluarganya tinggal di pegunungan Yudea selama musim panas, dan pada musim dingin mereka tinggal di gurun Negev. Negev bukan tempat yang baik untuk bertani, tetapi baik untuk menggembalakan domba. Terus, ayo kembali, makan rumput lagi ya. Wah, banyak domba berkeliaran ya. Abraham dan keluarganya hidup semi-nomaden, yang artinya tidak tinggal di suatu tempat, tapi berpindah-pindah. Mereka tinggal di tenda-tenda yang mudah dipindahkan. Ini adalah area perkemahan di Negev pada zaman Abraham. Batu-batu ini digunakan untuk membangun pondasi tenda. Kalau mereka kembali lagi ke tempat itu, mereka hanya tinggal membangun tendanya. Hal tersulit dalam perjalanan Abraham bukanlah membawa tenda kemana-mana, tapi waktu harus membawa anaknya ke Gunung Moria untuk dikorbankan. Robot-robot kecil sudah mengumpulkan kambing, domba, dan kayu. Nah, apa saja yang sudah kamu kumpulkan? Pemindaiku berkata, masih banyak cerita tentang Abraham yang belum kita ketahui. Pada
Pada awal kisah ini, Abraham mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Korban bakaran tidak dibutuhkan lagi karena A. Abraham taat kepada Tuhan. B. Satu persembahan sudah cukup. C. Tuhan sudah mengampuni kita. Atau D. Yesus sudah menjadi korban bagi kita. Jawaban yang benar adalah D. Yesus sudah menjadi korban bagi kita. Mempersembahkan korban bakaran masih dilakukan selama beberapa generasi, Ayah, bahkan hingga kita zaman sudah ada Yesus. api dan kayu. Di Alkitab, Yesus disebut sebagai anak domba Allah karena dia adalah korban dari Allah bagi kita. Tuhan meminta Abraham untuk mempersembahkan Ishak di Gunung Moria. Menurut Alkitab, Gunung Moria adalah lokasi Yerusalem di kemudian hari, tempat Yesus dikorbankan sekitar 2000 tahun kemudian. Waktu Abraham dan Ishak sampai di sana, Abraham membuat sebuah altar. Altar menggambarkan tempat pertemuan Allah dan manusia, pertemuan antara surga dan bumi. Abraham membuat altar setelah Tuhan mengadakan perjanjian dengannya. Malam ini kupersembahkan padamu korban bakaran, Tuhanku, Allahku. Pada zaman Musa, Tuhan meminta dibuatkan altar dari perunggu. Nah, ini tiruan dari altar itu. Ini jauh lebih resmi daripada tumpukan batu yang dibuat Abraham untuk menjadi altar. Korban bakaran atau hewan kurban dibuat sebagai tebusan untuk pengampunan dosa. Banyak budaya lain yang juga mempersembahkan hewan kurban. Bagi Abraham, hal ini bukanlah ritual gaib untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Ini adalah bentuk ketaatan. Meskipun sulit dipercaya di masa kini, pada zaman dulu, ritual mengorbankan anak benar-benar terjadi. Pada tahun 1920-an, para arkeolog menemukan beberapa tulisan yang disebut prasasti Rashamra. Batu ini banyak mencatat kehidupan orang Kanaan, termasuk ritual mengorbankan anak. Waktu Tuhan menyuruh Abraham mengorbankan anaknya, Abraham sadar bahwa beberapa budaya lain juga melakukan hal yang sama. Tapi, Tuhan membuat Abraham jadi contoh untuk menyampaikan cara hidup yang baru. Tuhan menyuruh Abraham berhenti sebelum dia mengorbankan Ishak. Abraham, jangan bunuh anak itu. Dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Di Alkitab, Tuhan jelas-jelas membenci ritual yang mengorbankan manusia. Setiap manusia berharga baginya, apalagi nyawa seorang anak. Yesus berkata pada para pengikutnya, "Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga." Mungkin itu merupakan ujian iman terbesar dalam hidupnya. Tapi Abraham belajar bahwa taat pada Tuhan adalah jalan hidup yang terbaik. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Jadi kisah ini menunjukkan bahwa bukan hanya Abraham yang taat kepada Tuhan, tapi Ishak juga menunjukkan ketaatan yang besar kepada ayahnya dan juga kepada Tuhan. Karena ia tidak menentang perintah Abraham untuk dijadikan korban bakaran. Dan bisa dibilang ketaatan kepada orang tua merupakan salah satu bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Wah, bener! Hari ini detektif mau ingetin lagi buat kalian semua bahwa orang tua kita itu adalah wakil yang Tuhan berikan kepada kita. Mereka memiliki otoritas atas hidup kita. Mereka memiliki tanggung jawab atas hidup kita. Tapi harus diingat juga bahwa mereka tetaplah manusia. Mereka pasti pernah melakukan kesalahan. Namun adik-adik, satu yang pasti, kita harus taat perintah orang tua kita selama itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, karena hari ini kita belajar bahwa dengan menaati orang tua itu artinya kita melakukan kehendak Tuhan, Bapa kita yang ada di sorga. Sama seperti yang dilakukan Ishak tadi. Dia mau taat kepada Abraham karena ia tahu
itu adalah perintah dari Tuhan. Dan terus tadi yang kedua, kita juga belajar bahwa jika kita taat dan menghormati orang tua kita, Tuhan akan memberkati kita, akan menjaga jalan kita, dan hidup kita juga pasti lebih baik dan berbuah deh. Wah, seru banget hari ini. Tapi sepertinya ada yang lupa deh. Oh, kita belum ke rumahnya Kak Hevi. Ayo kita pergi ke rumah Kak Hevi.